hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan, come on, keselamatan bagi segala yang duduk dan bertanda. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormatan. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Walaupun kita belum bisa beribadah secara langsung, tapi kita harus tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mulai ibadah hari ini dengan saat teduh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Bagaimana teman-teman? Pasti semangat dong memuji nama Tuhan. Kita harus percaya kalau Tuhanlah gunung batu dan kekuatan kita. Oleh sebab itu, mari kita angkat lagu pujian Hatiku Percaya. Mari teman-teman, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Bapa, sehingga kami boleh menikmati hari ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan yang sertai. Terpujilah namamu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman tentunya masih semangat memuji nama Tuhan dong. Oleh sebab itu mari kita angkat lagu pujian selanjutnya, Kusorakanlah Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan,
surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara, lupa yang gelap dan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, Bagimu Tuhan Yesus, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. kami percaya Tuhan Yesus wali dahsyat. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Aku Percaya Ada Mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat.
percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya saja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita bersatu dalam doa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah sumber kehidupan kami. Terima kasih buat waktu dan kesempatan di mana kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Bahkan saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan melawat kami sekalian, supaya ketika kami membaca kitab suci, mendengar uraian khotbah oleh hamba-Mu, kami boleh merasakan benar Tuhan menghampiri kami, Tuhan berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya kami boleh semakin dikuatkan, semakin diperlengkapi melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama beribadah kebaktian Minggu Remaja Metodis Antioquia Pancur Batu. Firman Tuhan bagi kita yang menjadi renungan dalam kebaktian Minggu ini tertulis dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di pagi hari ini bagi kita yaitu percaya dan berserah. Saudara, dua kata yang sering disalah mengerti oleh banyak orang dalam kekristenan yaitu pasrah
dan berserah. Dua kata ini kelihatannya sama, tapi sesungguhnya dalam penerapan dan aplikasinya sangat jauh berbeda. Orang yang pasrah cenderung atau diidentikan dengan orang yang menyerah, orang yang putus asa. Sementara berserah cenderung diidentikan dengan orang yang berharap. Pasrah itu sifatnya pasif, sementara berserah sifatnya aktif karena ada pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita mungkin dalam menghadapi banyak hal di kehidupan ini, tanpa kita sadari kita pasrah. Terserahlah, aku pasrah. Terkadang menghadapi pergumulan kita berkata, aku menyerah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana sesungguhnya sikap kita? Banyak orang dalam kehidupan ini katanya, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tapi dalam prakteknya, dia menyerah. Dalam prakteknya, dia putus asa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kala itu ketika murid-murid bersama dengan Yesus di sebuah perahu, menyeberangi sebuah danau, diperhadapkan kepada situasi yang sangat menakutkan, situasi yang sangat mengerikan. Bayangkan ketika itu saudara-saudara, angin ribut di danau itu melanda kapal itu, mengamuk, menghantam perahu yang mereka tumpangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa murid-murid yang ada di kapal itu? Kebanyakan para murid itu adalah orang-orang yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan. Ada Petrus di sana, ada Andreas di sana, ada Yakobus, ada Yohanes, dan yang lain sebagainya. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang sebelum mengikuti Yesus bekerja sebagai nelayan. Itu artinya mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dengan badai di danau, dengan gelombang-gelombang air, dengan tantangan-tantangan dalam perahu. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berpengalaman. Tetapi saudara-saudara, di saat mereka diperhadapkan dengan badai yang mengamuk ketika mereka menyeberangi danau itu, justru pengalaman mereka tidak berlaku. Justru konsep pemahaman pengetahuan mereka tentang angin badai di danau itu tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena mereka ketakutan. Maksudnya apa dalam hal ini dalam kehidupan kita? Terkadang kita harus mengerti dan memahami, tidak cukup menjalani hidup ini dengan pemahaman, konsep pemikiran, serta pengalaman-pengalaman yang engkau miliki. Tidak cukup sekalipun engkau punya pengalaman yang hebat, tapi tidak cukup itu bagimu sebagai modal untuk menjalani kehidupan ini. Lihat para murid-murid, mereka yang di kapal, di perahu itu punya pengalaman menangkap ikan sudah cukup lama. Mereka ini cukup berpengalaman dengan danau, dengan air, dengan gelombang, tapi justru pengalaman mereka tidak bisa menolong mereka, tidak bisa menguatkan mereka, tidak bisa memberi jalan keluar bagi mereka. So, bagaimana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa poin hari ini dengan singkat saya mau sampaikan. Yang pertama, siapapun kita, bersama siapapun kita, sekalipun bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan, pergumulan, tantangan, persoalan kapan saja bisa menghampiri kita. Pergumulan, tantangan bisa menghampiri siapa saja. Karena itu percaya dan berserahlah. Perhatikan murid-murid, mereka bersama dengan Yesus di kapal itu, di perahu itu,
Tetapi ketika bersama-sama dengan Yesus, pergumulan itu datang menghantam mereka. Persoalan itu datang menghampiri mereka. Badai mengamuk itu datang menghantam kapal mereka. Padahal mereka bersama-sama dengan Yesus. Ini memberikan kita pemahaman, ikut Tuhan bukan berarti lepas dari persoalan. Bersama Yesus bukan berarti melenyapkan pergumulan. Tapi justru bersama Yesus, pergumulan bisa saja kapan datang, persoalan bisa saja kapan menghampiri kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, siapa saja dapat mengalami persoalan dan pergumulan. Jangan katakan kalau di gereja tidak ada masalah. Banyak masalah di gereja. Jangan katakan kalau berdoa semua selesai. Banyak masalah ketika kita berdoa. Saudara-saudara, siapapun engkau, berapapun usiamu, pergumulan, tantangan, persoalan kapan saja bisa menghampiri kehidupanmu. Poin yang kedua, saudara-saudara, maka datanglah murid-muridnya menghampiri dia, membangunkan dia, sehingga ayat 24 saya baca, sehingga perahu itu ditimbus gelombang tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Murid-murid membangunkan Yesus. Itu artinya, bagian kedua ini saya mau ingatkan, ketika angin badai gelombang menerpa perahu mereka, Yesus masih tertidur. Sementara murid-murid ketakutan. Sementara murid-murid tidak bisa tertidur. Tetapi ketika angin badai menerpa, gelombang menerpa perahu yang mereka tumpangi, kapal yang mereka tumpangi, tapi perahu kapal itu tidak membangunkan Yesus. Badai gelombang itu tidak membuat Yesus terbangun. Lihat poin kedua ini. Namun ketika murid itu memanggil Yesus dengan berkata, Guru, Tuhan, tolonglah kita binasa. Seruan murid-murid membangunkan Yesus. Sementara angin badai, topan, gelombang, angin mengamuk tidak membangunkan Yesus, tidak bisa bangunkan Yesus. Tapi seruan murid-murid membangunkan Yesus. Dalam hal ini saya mau sampaikan betapa penting dan berharganya seruanmu bagi Tuhan. Betapa diperhitungkannya seruan-seruan anak-anak Tuhan. Betapa diperhitungkan dan berharganya seruan kita kepada Yesus. Yesus tidak menunggu waktu. Ketika murid-murid itu membangunkan dia, Tuhan tolonglah kita binasa, saat itu juga Yesus bangun dari tidurnya. Jika seruan kita sangat berharga, karena itu percaya dan berharaplah. Percaya dan berserahlah. Kenapa percaya dan berserah? Karena seruanmu, panggilanmu, doamu sangat berharga dan diperhitungkan oleh Allah. Yang terakhir, saudara-saudara, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bangunlah. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin danau itu, lalu menjadi teduh, dan heranlah orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan yang sesungguhnya bukan pada danau itu. Persoalan murid-murid ini yang sebenarnya bukan pada angin badai itu, tapi di dalam diri mereka sendiri. Maka Yesus mengingatkan, menegur mereka, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Terkadang persoalan terbesar kita bukan di luar diri kita, tapi di dalam diri kita. Apa itu? Iman kita, percaya kita, pengharapan kita, hati kita. Ini menjadi persoalan, sumber persoalan yang terbesar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Setelah murid-murid ditegur, diingatkan, dipulihkan, diredakan, disadarkan, lalu Yesus menghardik angin itu, lalu badai itu, danau itu menjadi teduh. Artinya apa, saudara-saudara? Ingat baik-baik. Terkadang kita melihat persoalan di luar diri kita, kita lupa persoalan sesungguhnya ada dalam diri kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu percaya dan berharaplah, percaya dan berserahlah. Lalu Yesus memulihkan keadaan kita. Yesus pulihkan dulu hati murid-muridnya.
Sembuhkan dulu ketakutan mereka, lalu Yesus redakan danau itu. Artinya apa? Yesus mengutamakan, memprioritaskan murid-muridnya, anak-anaknya, lalu meredakan persoalan mereka. Terkadang kita berharap masalah kita di luar diri kita Tuhan selesaikan, sementara hati kita abaikan. Mungkin Tuhan mau hatimu disembuhkan, lalu sakit penyakitmu dipulihkan. Ini renungan bagi kita, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, menyempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan tolong anak-anak remaja kami supaya mereka mengerti dan mendengar kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tolong kami supaya kami percaya dan berserah, percaya dan berharap, tidak pasrah dalam kehidupan ini. Sebab Yesus ada bersama kami, sebab Yesus mendengar seruan kami, sebab Yesus akan memulihkan, menyembuhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, siapapun kami, dimanapun kami, kapan saja kami bisa dihampiri oleh persoalan. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhannya? Semoga apa yang telah kita dengar dapat berbuah di kehidupan sehari-hari. Mari kita menutup ibadah hari ini. Kita mengucapkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin. Teman-teman, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan jangan lupa tetap pakai masker. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Shalom. Kataku ku sorak